kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia, dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo mahasiswa, ketemu lagi di dalam ibadah Campus Connection. Kita baru saja merayakan Paskah, Yesus bangkit dan mengalahkan maut.
Ya, Yesus telah bangkit. Ini menjadi satu pesan yang sangat penting bagi setiap kita. Kebangkitannya menjadi satu titik balik terbesar dalam sejarah umat manusia. 2000 tahun yang lalu, di dalam Alkitab disampaikan bahwa Allah menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus yang lahir dari seorang anak darah bernama Maria dan hidup tanpa cacat celah, justru akhirnya menanggung dosa kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menebus kehidupan setiap kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Tetapi teman-teman, nggak berhenti sampai di situ. Nggak berhenti sampai dia mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan maut dikalahkan. Itulah alasan kita merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus yang menebus dan membebaskan kehidupan kita dari belenggu maut. Teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Ucap syukur untuk kesempatan ini kami boleh bertemu kembali secara online di dalam ibadah Campus Connection ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan membukakan pemikiran kami. Tuhan yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, apa arti kebangkitan Yesus bagi setiap kita hari ini? Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak punya harapan untuk hidup di dalam standar Allah. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kita semua akan hidup tanpa harapan. Terutama di dalam mengatasi setiap keterbatasan demi keterbatasan yang kita alami. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dilahirkan kembali secara rohani, kita diperdamaikan dengan Allah. Semua dosa kita diampuni dan kita bisa hidup di dalam pengharapan. Kita terbatas? Iya. Kita bisa terbatas? Iya. Tetapi di dalam Yesus selalu ada kekuatan dan selalu ada pengharapan yang baru. Apa arti kebangkitan Kristus bagi dirimu? Ada perbedaan besar dari hanya sekedar tahu Yesus telah bangkit. Ya tahu Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dengan menghidupi yang namanya makna kebangkitan Yesus tersebut. Ada dampak yang besar di dalam hidup kita ketika kita menghidupi makna dari kebangkitan Kristus atas kehidupan kita. Kalau ada kamu yang mengatakan seperti ini, aduh jujur nih, jujur. Belum pernah kepikiran dampak kebangkitan Yesus untuk diri saya itu apa ya? Teman-teman, yuk sama-sama kita berproses di dalam minggu ini, di dalam hari ini. Kita belajar dari seorang pribadi yang dituliskan, dia juga sempat ragu akan kebangkitan Yesus. Dan pribadi ini namanya Thomas. Bagaimana dia menghadapinya, bagaimana dia berproses, sehingga keraguan yang muncul malah menjadi satu batu loncatan atau jadi stepping stone di dalam kehidupan seorang yang bernama Thomas ini. Pada zaman Yesus pada masa itu, seorang rabi atau seorang guru agama biasanya akan mencari dan menunjuk calon murid yang boleh belajar dari dia. Sehingga karena seperti itu, biasanya yang dipilih adalah calon murid yang pintar, mereka yang terdidik, mereka yang punya potensi, mereka yang jauh lebih baik dari yang lain, mereka-mereka yang unggul lah. Sehingga yang namanya dipanggil dan terpilih menjadi murid pada masa itu adalah suatu hal yang keren. Nah, masalahnya Tuhan Yesus justru memilih pendekatan yang berbeda ketika dia milih para muridnya. Karena yang dia panggil dan dia pilih seringkali bukan dari orang yang pantas menurut standar umum. Bukan orang yang pantas menurut standar orang banyak. Ada yang profesinya nelayan, ada yang profesinya pemungut cukai. Nah kemudian salah satu di antara murid-murid itu adalah namanya Thomas. Thomas ini dengan latar belakang yang kemungkinan besar juga adalah seorang nelayan. Maka kita bisa melihat bahwa Thomas ini juga orang biasa. Bukan orang dengan pendidikan yang tinggi, bukan dari status sosial yang tinggi juga.
dipanggil menjadi murid, dan singkat cerita Thomas mulai mengikut Yesus. Tetapi Thomas ini rupanya tidak memahami tentang maksud Allah yang sesungguhnya ketika Yesus disalibkan. Itulah salah satu alasan kita tidak melihat catatan mengenai Thomas ketika Yesus sedang disalibkan ataupun ketika para murid berkumpul setelah penyaliban Yesus. Dia ini sepertinya menghilang, mungkin juga panik, bisa juga takut, dan gak heran kalau orang memanggilnya si peragu. Gitu. Mungkin hari ini kita seperti Thomas yang kurang mengerti tentang dampak dari kebangkitan Yesus, atau bahkan kita masih ragu. Tetapi teman-teman, jangan takut, jangan disembunyikan. Rasa ragu itu jika diarahkan dengan benar akan menjadi satu hal yang dipakai Tuhan untuk merubah kita menjadi orang yang benar-benar percaya. Hal pertama yang bisa kita pelajari nih teman-teman dari kehidupan Thomas, dari momen ini. Keraguan itu adalah satu fase yang dihadapi untuk kita sampai kepada fase percaya nantinya. Seringkali kita nggak memahami dengan benar makna keselamatan di dalam Yesus. Kita nggak tahu tentang makna kebangkitan Kristus dan dampaknya atas kehidupan kita. Dan akhirnya kita diam aja dan kita bahkan mungkin kita bisa jadi merasa bersalah kalau kita mempertanyakannya. Ada keraguan di dalam hati kita dan kita takut untuk cerita. Kita takut untuk nanya dan akhirnya malah kita sembunyikan. Seolah-olah kalau kita ragu akan hal tersebut, kita menjadi orang yang gak beriman. Gitu. Tetapi pada kenyataannya sebagai orang percaya, seringkali kita harus berhadapan dengan keraguan demi keraguan itu di dalam hati kita. Kita seringkali harus berhadapan dengan ketidakjelasan di dalam pengertian kita. Yang semua itu sebenarnya tinggal dicerahkan saja. Gitu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 25, kita melihat dituliskan seperti ini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak bersama dengan yang lain ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sehingga Thomas tidak cepat menerima apa yang dikatakan para murid-murid yang lainnya. Bahwa Yesus telah menampakkan diri sama mereka. Dan Thomas berkata di sini, sebelum aku melihat. Dan dikatakan sekali-kali aku tidak akan mempercayainya. Bagi Thomas, kebangkitan Kristus ini masalah hidup matinya. Bukan sekedar beragama yang kalau ditanya orang, kamu ke gereja? Iya, jawabnya, oh iya kok ke gereja kok, iya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua harapan, semua yang menjadi arah kehidupan, semua mimpi, semuanya musnah bagi Thomas. Tetapi sebaliknya, fakta Yesus bangkit, bagi Thomas itu adalah segalanya. Harapan yang baru, tujuan hidup yang mulia, semua mimpi dan keinginannya rasanya seperti hidup kembali. Latar belakangnya tidak bisa membatasi dia dalam menjalani masa depan yang ada. Sehingga dengan keraguan yang dia rasakan, maka Thomas serius menghadapinya dan sampai berkata gini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Teman-teman, keraguan itu bukanlah dosa. Keraguan yang kita hadapi dengan benar akan memimpin kita kepada iman yang teruji dan kuat. Allah gak keberatan kalau kita memiliki pertanyaan yang jujur ketika kita sedang menghadapi yang namanya keraguan. Akan tetapi sebaliknya, keraguan-raguan yang ditutupi atau diresponi dengan negatif, dengan mencari pembenaran atas keraguan kita, justru itu dapat menuntun kita kepada satu yang namanya ketidakpercayaan dan kemudian berujung pada dosa. Keraguan yang disembunyikan hanya akan mencekik iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat di sini, Thomas berdialog tentang keraguan dia dengan para murid lainnya. Dengan harapan dia menemukan jawaban sesungguhnya dari keraguan itu. Dan disinilah kita melihat yang namanya anugerah Tuhan. Hal yang selanjutnya, yang kedua,
Tuhan yang akan menuntun kita kepada rasa percaya yang sejati itu. Jika di tengah keraguan ini kita tulus mencari Kristus, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Tuhan gak akan lepas tangan terhadap orang yang sungguh-sungguh mencari kebenarannya. Anugerahnya selalu tersedia menuntun kehidupan kita, memberikan konfirmasi, meneguhkan kehidupan kita. Dulu teman-teman, saya seringkali dengan gegabah berdoa minta tanda. Wah, kalau diizinkan Tuhan beli barang, berarti di perempatan itu harus lampu merah. Kalau memang saya diizinkan untuk pergi ke sana, Tuhan yang bikin jalanan lancar. Padahal memang saya harus pergi ke sana gitu. Tapi saya doa kalau Tuhan yang izinkan pergi ke sana, jalanan lancar. Dan lain-lain sebagainya, Tuhan. Saya terjebak dengan sikap meminta tanda ini dengan gegabah. Sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi masih minta tanda. Bukan karena sikap ragu-ragu dan sedang mencari tuntunan Tuhan, tapi seperti sedang mencobai Tuhan. Hasilnya ya gak ada konfirmasi atau gak ada tanda yang seperti saya harapkan itu. Gitu. Berbeda dengan konteksnya Thomas, teman-teman. Thomas bukan sedang ingin mencobai Tuhan, tetapi dia sedang di dalam ketidaktahuan dan di dalam keraguannya, sehingga dia butuh yang namanya konfirmasi dari Tuhan. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, dituliskan seperti ini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Satu salam yang luar biasa. Menurut saya, satu salam yang bermakna damai sejahtera buat kamu dalam segala keadaan, damai sejahtera buat kamu sepanjang waktu yang ada. Satu salam yang juga diperuntukkan bagi Thomas. Tuhan Yesus gak muncul dan memarahi Thomas. Kamu ragu ya? Kamu kok mempertanyakan gitu. Atau bahkan Tuhan Yesus gak mencoret dia dari daftar kartu keluarga murid. Kamu bukan muridku lagi. Enggak teman-teman. Tapi dia berkata di ayat yang ke-27 bahkan dikatakan dia berkata sama Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat nih tanganku. Ulurkan tanganmu. Pegang, cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kamu gak percaya lagi. Tetapi percayalah. Tuhan Yesus memberikan bukti untuk menjawab semua keraguan Thomas mengenai kebangkitannya. Teman-teman, saya yakin Tuhan pun akan melakukan hal yang sama kepada setiap kita di tengah keraguan-raguan kita. Tuhan gak akan selalu menjawab dengan cara yang kita inginkan. Ingat tadi soal kalau mau beli barang harus lampu merah ataupun yang tadi mau pergi pelayanan Tuhan bikin lancar itu. Tetapi yang pasti dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan gak selalu menjawab dengan cara yang kita inginkan, tetapi Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari kisah Thomas, yang namanya percaya itu adalah keputusan pribadi kita. Momen di mana anugerah Tuhan ditunjukkan dalam hidup Thomas, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian ini diresponi dengan keputusan dari Thomas. Di ayat yang ke-28 Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bagi orang Yahudi, memanggil Yesus sebagai Tuhan, memanggil dia sebagai Allah itu dosa yang tidak terampuni. Seharusnya itu dihukum mati. Tapi Thomas yang tadinya ragu, oleh anugerah Tuhan, terjawab segala keraguannya. Mulai saat itu, Thomas memilih untuk percaya. Dia percaya dan memilih hidup di dalam makna kebangkitan Kristus yang sebenarnya itu. Secara total hidupnya diubahkan dan dia memberikan seluruh kehidupannya bagi Kristus. Ya, ketika kita mengerti makna kebangkitan Yesus dan kita menghidupinya, hidup kita berubah. Saya sudah ditebus dari kuasa dosa, jadi saya gak perlu tenggelam dengan dosa. Saya ditebus dengan pengorbanan Kristus, berarti semestinya saya hidup bagi Kristus. Teman-teman, menurut tradisi gereja yang ada, Thomas akhirnya menjadi utusan Injil ke daerah India. Banyak sumber mencatat dia ada di India dari sekitar tahun 50 sampai tahun 70. Walaupun dia harus menghadapi aniaya di sana,
dan akhirnya mati dalam mempertahankan iman percayanya. Thomas menjadi martir demi Yesus yang dia percayai. Di Chennai, India, bagian selatan diberi nama Bukit Santo Thomas. Jenazahnya disemayamkan di Basilika Santo Thomas di Mylapore, daerah tenggara dari kota Chennai. Dari seorang yang ragu, menjadi orang yang kokoh, menjadi percaya, mengikuti Yesus sepenuhnya, memberikan kehidupannya sepenuhnya. Anugerah Tuhan nyata bekerja di dalam hidup Thomas. Dan saya percaya demikian juga anugerah itu ada untuk kamu dan saya. Yesus dengan lembut di sini menegur Thomas dengan mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Melalui keraguan Thomas sekarang kita belajar bahwa kita harus berjalan dengan iman. Bukan hanya karena melihat. Walk by faith, not by sight. Keraguan sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Namun tanggapan kita terhadap keraguan itu adalah satu hal yang sangat penting. Selain Thomas, ada banyak orang yang mengalami fase ragu tersebut. Seperti Abraham, Sarah, Musa, Gideon. Namun terlepas dari segala keraguan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan ingin kita percaya dan mentaati Dia. Thomas mengakui keraguannya dan kemudian dia menanggapinya dengan cara yang benar. Anugerah Tuhan selalu tersedia menuntun kita sampai pada tahap percaya. Thomas memilih untuk percaya. Bagaimana dengan kamu dan saya? Mungkin kamu pertama kali dengar tentang Yesus, atau kamu sudah berulang kali mendengar, tapi kamu lagi cuek, tapi kamu masih hidup asal-asalan. Come on teman-teman, keraguan-raguan yang ada, itu harus diresponi dengan satu sikap mencari kebenaran di dalam Tuhan. Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Dia menebus kita dari segala dosa, Dia membebaskan kita dari belenggu maut. Hiduplah di dalam Kristus, sehingga kita mampu untuk punya satu kehidupan yang maksimal. Mari kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar kami mampu untuk menghilangkan segala keraguan yang ada itu. Kami mampu untuk meresponi keraguan-raguan yang ada dengan respon yang benar. Dan ini menjadi satu batu lompatan kami untuk kami menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami mau belajar untuk percaya, kami mau belajar untuk berjalan dengan iman kami. Kami mau belajar untuk walk by faith Tuhan, bukan not by sight Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami. Tuhan juga yang akan membukakan jalan-jalan itu di depan kami. Ini kami Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bergantung hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya ada sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluargamu. Kasih Allah itu dicurahkan di tengah keluargamu. Ada hikmat yang berlimpah itu Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, yang memampukan kau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah ini, damai sejahtera yang ada dan penyertaan Roh Kudus yang ada senantiasa sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.